Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab ke-9, yaitu kekentalan. Kekentalan atau biasa kita kenal sebagai viskositas adalah suatu tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Jadi ketika suatu cairan dipaksa untuk mengalir, kita berikan gaya, kita berikan tekanan kepada cairan untuk mengalir, maka cairan ini memiliki hambatan, memiliki tahanan untuk menahan tidak mengalir. Semakin besar tahanannya, maka semakin sulit dia untuk mengalir. Nah, bahasan tentang viskositas ini kita masukkan ke dalam bahasan rheologi, yaitu cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan sifat aliran atau perubahan bentuk bahan. Jadi, viskositas adalah salah satu bagian dari rheologi. Kemudian, kita sudah sampaikan bahwa viskositas merupakan ukuran resistensi atau hambatan terhadap deformasi perubahan bentuk. Nah, hambatan ini dihasilkan dari adanya gaya gesek dalam fluida yang diberikan oleh kohesi dan pertukaran antara molekul-molekul dalam fluida. Nah, terdapat perbedaan antara perilaku antara cairan dan gas. Ingat bahwa cairan dan gas merupakan fluida. Masing-masing memiliki sifat, terutama terkait dengan perubahan suhu. Secara umum, cairan akan meningkat viskositasnya ketika suhunya berubah, sementara gas berkebalikan. Nah, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fluida ideal, meskipun secara real tidak ada atau sulit untuk mendapatkannya. Apa itu fluida ideal? Yaitu fluida yang memiliki viskositas sama dengan 0. Berikutnya kita mengenal apa yang ada yang disebut dengan viskositas dinamis, yaitu viskositas yang merupakan perbandingan antara shear stress terhadap velocity gradient atau gradient kecepatan. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan viskositas Newton. Ingat bahwa kita mengenal ada yang namanya dinamika. Ini berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Nah, viskositas dinamis ini kita sebut sebagai persamaan viskositas Newton. Satuannya adalah Pascal detik. Kita sebut sebagai poise. Selain viskositas dinamis, kita juga mengenal viskositas kinematis. Apa perbedaannya? Viskositas kinematis adalah ukuran resistansi internal fluida yang mengalir di bawah pengaruh gaya gravitasi. Nah, viskositas kinematis memiliki hubungan dengan viskositas dinamis dengan persamaan V sama dengan eta per rho. Satuannya adalah Stokes. Berikutnya kita mengenal ada yang namanya bilangan Reynolds. Apa itu bilangan Reynolds? Bilangan Reynolds adalah rasio antara inersia fluida terhadap gaya viskosnya. Ini banyak digunakan dalam bidang teknik. R sama dengan rho kali nu kali D per rho. Bilangan Reynolds akan memberikan perbedaan pada alirannya, jenis alirannya. Jika angka Reynolds-nya kurang dari 2300, maka alirannya adalah laminer. Laminer artinya dia mengalir hampir bersamaan tiap-tiap lapisnya. Kemudian angka Reynolds lebih dari 4000, ini alirannya adalah turbulen. Di antara kedua nilai itu ada yang namanya aliran transien, yaitu aliran yang merupakan perpindahan dari aliran laminer ke aliran turbulen. Kemudian ada yang namanya fluida Newtonian. Apa itu fluida Newtonian? Fluida yang memiliki kekentalan yang konstan. Kemudian ada yang namanya fluida non-Newtonian, yaitu kekentalannya berubah terhadap perubahan temperatur dan
perubahan stres. Stres artinya adanya gaya yang diberikan dari luar terhadap fluida. Nah, ini ada yang namanya senyawa pseudoplastik, dilatan, tiksotropik, dan riopetik. Tadi kita sudah singgung bahwa viskositas dipengaruhi oleh temperatur. Ada perbedaan antara gas dengan fluida, gas dan cairan. Viskositas gas akan meningkat dengan kenaikan temperatur, sementara kenaikan temperatur justru akan menurunkan viskositas cairan. Kemudian ada yang disebut dengan fluiditas. Ini merupakan kebalikan dari viskositas. Nah, maka sifat dari fluiditas berkebalikan dengan sifat dari viskositas. Kemudian ada yang namanya penetapan kekentalan berdasarkan viskosimeter Ostwald. Ini kekentalan yang pengukurannya cukup sederhana, didasarkan kepada aliran fluida melalui pipa kapiler. Ini kita sebut sebagai kekentalan kinematik. Berikutnya adalah bola jatuh, Hopler. Ada beberapa persyaratan. Persyaratannya harus lurus, lintasan jatuhnya harus lurus, kemudian sampel yang kita uji harus transparan. Berikutnya adalah viskosimeter Engler. Ini juga merupakan aliran fluida melalui pipa tertentu. Hampir mirip dengan Ostwald, tapi menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar. Di sini sudut kontaknya tidak harus mendekati 0. Ini juga termasuk pengukuran kekentalan kinematik. Kemudian pengukuran berdasarkan viskosimeter Brockfield, ini menggunakan rotor. Ini merupakan viskositas dinamik. Berikutnya adalah rheometer. Rheometer yang merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur sifat benda yang berhubungan dengan rheologi, berkaitan dengan fungsi dari gaya geser untuk menentukan sifat aliran dan sebagainya. Ini lebih lengkap daripada sekedar viskosimeter. Ini adalah beberapa nilai kekentalan dari bahan-bahan tertentu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.